Wajah kakek buyut Qin tampak tertekan, jari Cameron Lin tampak seperti jari biasa, namun nyatanya jari itu persis berada di inti alam semut tingkat surga, langsung mengalahkan jurusnya. Bagus. Pada saat ini, bahkan kakek buyut Qin merasa marah, dan berkata dengan dingin, "Baiklah, aku ingin menggunakan bidang untuk membuatmu menyerah, tetapi sekarang aku akan memperlihatkanmu apa yang aku lakukan di Penglai pada saat itu." Setelah berbicara, kakek buyut Qin melambaikan tangannya yang besar, dan pedang sihir terbang keluar dari tas penyimpanannya. Begitu pedang sihir ini mencapai udara, itu langsung berubah menjadi cahaya pedang. Jika orang biasa melihat langsung ke cahaya pedang ini, mereka akan terpesona, dan bahkan seniman bela diri para dewa akan terpengaruh. Haha. Kakek buyut Qin tersenyum, pedang ini awalnya adalah pedang sebelum aku disihir. Itu adalah pedang peri pertama di alam rahasia Penglai. Tapi setelah aku tersihir, pedang ini tidak begitu berguna. Tahukah kamu mengapa aku tidak pernah muncul beberapa tahun ini? Hanya untuk sepenuhnya mengubah pedang ini menjadi pedang iblis. Hari ini aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan pedang ajaib. Saat jari-jari kakek buyut Qin berputar, pedang ajaib itu terbang ke tangannya. Dengan pedang di tangannya, momentum kakek buyut Qin berubah drastis, energi magis menjadi begitu besar, seluruh orang menjadi tak tergoyahkan, tidak lagi tidak sabar, dan menatap ke bawah. Cameron Lin, seperti seorang kaisar yang merendahkan rakyat biasa. Pada saat ini, kakek buyut Qin sama sekali tidak terpengaruh oleh energi iblis, dan baru terlihat seperti kakek buyut Qin di Penglai. Hancurkan. Tidak ada rasa takut di mata Cameron Lin, darah mendidih di sekujur tubuhnya, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah, dia muncul di tempat ketiga kakek buyut Qin dan melayangkan pukulan. Kekosongan terombang-ambing dan aura melonjak, energi langit dan bumi dalam radius puluhan mil berkumpul di depan kepalan tangan Cameron Lin, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya yang menyilaukan, seperti dewa akan turun ke dunia. Kakek buyut Qin juga mendengus dingin, dan pedang sihir itu dengan lembut keluar, dan seberkas pedang sepanjang ratusan kaki menyapu dan langsung menebas ke arah Cameron Lin, yang berada di dekatnya. Taang. Sinar pedang sepanjang ratusan kaki itu gesit seperti naga, membelah kekosongan, dan kemanapun sinar pedang itu lewat, itu terkontaminasi dengan lapisan sihir. Beberapa kepingan pedang yang bocor menghantam tanah, langsung meninju tanah ke dalam lubang selebar beberapa meter, dan bangunan di tanah leluhur keluarga Qin langsung hancur. Stinogong, yang bersembunyi di lingkaran pelindung tubuh, terkejut. Dengan pedang ini saja, kakek buyut Qin menstabilkan kakek buyut Zhu. Ketika kakek buyut Zhu menjadi terkenal, kakek buyut Qin sudah menjadi ahli di alam rahasia Penglai. Belakangan, leluhur keluarga Zhu dipromosikan ke puncak tingkat dewa. Meskipun kakek buyut Qin belum meninggal pada saat itu, semua orang percaya bahwa kakek buyut Qin yang lama pasti tidak sebaik kakek buyut Zhu, tetapi sekarang tampaknya mereka semua salah. Jika kakek buyut Qin ingin membunuh nenek moyang keluarga Zhu, tidak ada biaya apapun. Tidak banyak cara. Tapi Cameron Lin tidak memiliki rasa takut di matanya, melangkah maju selangkah demi selangkah, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Dia bersinar dengan bintang emas pucat dari dalam keluar, dan seluruh dirinya seperti penguasa bintang, bermandikan cahaya bintang. Cahaya tak berujung terkondensasi di tangan kanan Cameron Lin, diikuti oleh pukulan Cameron Lin. Bum bum bum. Suara ledakan bergema di seluruh kediaman keluarga Qin, dan gelombang tak terlihat menyapu seluruh pulau Penglai dengan kediaman keluarga Qin sebagai intinya. Bangunan di kediaman Qin langsung terpental, jatuh ke dalam formasi, dan hancur berkeping-keping. Bahkan formasi penjaga gunung yang dikerahkan keluarga Qin 2 tahun lalu terguncang oleh gelombang tak terlihat ini, dan Stinogong di samping pentagram adalah yang pertama terkena dampak. Bahkan dengan perlindungan pentagram di tangannya, dia masih terpengaruh secara langsung oleh ini. Gelombang tak terlihat langsung terbang keluar. Jika dia tidak sepenuhnya mendorong pentagram, dia akan langsung terlempar ke dalam pentagram oleh gelombang tak terlihat ini.
Adegan yang mengejutkan terjadi, cahaya pedang ratusan kaki benar-benar meledak di bawah pukulan Cameron Lin, seperti bunyi ledakan. Seharusnya tidak begitu lemah. Cameron Lin sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya. Tepat ketika Cameron Lin ragu-ragu, ratusan balok pedang meledak, dan pedang sihir hitam melonjak ke langit dari balok pedang dan ditembakkan ke arah Cameron Lin. Baang! Pedang sihir itu terlalu dekat dengan Cameron Lin, dan kecepatannya terlalu cepat. Cameron Lin tidak bisa menghindar, dan dipotong oleh pedang iblis. Dampak kekerasan itu langsung membuat Cameron Lin menjauh beberapa puluh kaki sebelum berhenti di sisi Stinogong. Pedang tersembunyi di antara pedang. Melihat luka Cameron Lin, Stinogong bergegas ke sisi Cameron Lin, mengeluarkan pentagram di tangannya untuk menyelimuti mereka berdua. Pedang tersembunyi di antara pedang adalah keahlian kakek buyut Qin yang terkenal. Dia tidak mengingatnya untuk beberapa saat dan lupa mengingatkan Cameron Lin. Master besar, bagaimana kalau kita mundur? Stinogong menelan udah dan berkata, keadaan Cameron Lin saat ini tidak terlihat sangat baik. Dari bahu kiri ke dada, potongan panjang dipotong oleh pedang iblis. Energi iblis berjatuhan di atas luka, dan Cameron Lin bahkan bisa menjadi terlihat di dadanya. Kakek buyut Qin menyerang Cameron Lin dengan keras dengan satu gerakan, menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Perlahan berjalan menuju Cameron Lin dan Stinogong. Dia melipat tangannya. Pedang sihir tiba-tiba menarik busur sempurna di udara, seperti burung layang-layang menyalin air, jatuh kembali ke tangan kakek buyut Qin. Cameron Lin, bagaimana dengan pedangku? Kakek buyut Qin memiliki ekspresi puas di wajahnya. Kamu hanya memiliki kekuatan ini. Cameron Lin tersenyum tipis, dan berinisiatif untuk keluar dari perisai yang dipegang oleh Stinogong. Master besar, A3. Melihat Cameron Lin keluar, wajah Stinogong tampak cemas. Namun menghadapi kakek buyut Qin yang sudah sangat dekat, ia sama sekali tidak berani bergerak. Oh, kamu kira itu tidak nyaman bahkan untuk berurusan dengan energi iblis di dadamu. Bahkan jika kamu menggunakan inti bintang, kamu bukan lawanku. Sekarang setelah kamu terluka parah, kepercayaan diri apa yang kamu miliki? Kakek buyut Qin mendengus, mengira Cameron Lin hanyalah sebuah gertakan. Aku sudah mendapatkan warisan pedang Kyushui selama lebih dari 10 tahun. Puncak pedang Kyushui tingkat dewa bisa dipotong tingkat surga. Hari ini, aku akan memotong tingkat surga semu kultivasi tingkat dewa nanti. Cameron Lin mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan. Dia baru saja menggunakan 5 titik kekuatan barusan, mendesak kekuatan fisik untuk menghadapi musuh, selain fisiknya yang tak tertandingi. Ilmu pedang yang diwarisi dari pedang Kyushui tidak lemah, dan warisan dari Dragon Mansion yang dimilikinya tidak lemah. Pedang Kyushui bertemu dengannya, dan andalannya lebih dari pedang Kyushui Immortal. Meskipun basis kekuatan lebih rendah, seharusnya tidak sulit untuk membunuh tingkat surga palsu. Datanglah. Dengan teriakan Cameron Lin, energi sejati di tubuhnya meledak, dan energi iblis yang masih menempel di dadanya langsung dikeluarkan. Pedang Kyushui diperas dengan metode Cameron Lin. Pedang Kyushui tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya yang panjang, seperti meteor yang lewat. Meskipun cahaya pedang jauh dari kekuatan pedang kakek buyut Qin barusan, cahaya pedang yang dimainkan oleh Cameron Lin saat ini terkondensasi hingga ekstrim, tetapi bahkan lebih berbahaya, seperti meriam laser, yang dapat memotong segalanya, dan membelah gunung dengan pedang. Serang. Saat Cameron Lin melambaikan tangannya, pedang Kyushui pita itu berubah menjadi 10 kali kecepatan suara, menarik busur putih panjang di udara dan memotongnya ke arah kakek buyut Qin. Pedang ini adalah kemampuan Cameron Lin yang sebenarnya. Bocah sombong. Kakek buyut Qin sama sekali tidak takut energi iblis berjatuhan di matanya, dan tubuhnya diselimuti oleh energi iblis yang hampir substansial. Menghadapi pedang Cameron Lin, ia tampak tertekan dan mengangkat tangannya serta menebasnya dengan satu pedang. Cahaya pedang setinggi beberapa ratus kaki, melonjak ke langit lagi, dan memotongnya ke arah pedang Kyushui. Bagus. Cameron Lin mengikuti pedang Kyushui,
dan bergegas langsung menuju kakek buyut Qin. Baang! Kedua pedang itu bertabrakan, dan tebasan pedang Qius Hui menghancurkan 100 tebasan pedang dan bertabrakan dengan pedang iblis yang tersembunyi. Cameron Lin juga datang saat ini, dia memegang pedang Qius Hui di satu tangan dan berteriak keras. Buka! Pedang Qius Hui sangat luar biasa, dan udara pedang yang menusuk datang dari kekosongan, langsung menekuk ujung pedang iblis hingga 130 derajat. Sring! Pedang iblis menjerit sedih, pedang itu terbagi menjadi 5, dan retakan mulai muncul. Bocah, beraninya kamu menghancurkan pedang iblis. Wajah kakek buyut Qin berubah drastis, dan pedang iblis dipanggil kembali. Melihat pedang iblis itu dengan sedikit retakan, mata kakek buyut Qin dipenuhi dengan kesusahan, dan dia berteriak dengan marah, Cameron Lin, aku ingin kamu mati. Kamu terlalu banyak bicara. Ekspresi Cameron Lin tetap tidak berubah, memegang pedang Qius Hui di tangan kirinya, seperti dewa pembunuh, menebasnya ke arah kakek buyut Qin. Matilah. Kakek buyut Qin tidak melepaskannya, tapi dia memegang pedang iblis dan membunuh Cameron Lin. Keduanya bertarung bersama dalam sekejap. Stino Gong dapat dengan jelas melihat pergerakan keduanya di awal, tetapi pada akhirnya, bahkan jika dia menggerakkan matanya secara ekstrim, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan dari dua tembakan, hanya pedang putih dan cahaya hitam. Satu bisa dilihat Jian Mang terus bertabrakan di udara, dan kemudian berpisah, berulang kali. Saat ini, banyak orang berkumpul di luar penduduk keluarga Qin. Mereka semua adalah keluarga besar di Pulau Penglai. Gerakan yang terdengar di penduduk keluarga Qin barusan terlalu besar untuk mereka ketahui. Siapa yang akan bertarung di kediaman keluarga Qin? Keluarga Qin tidak menghormati master besar, jadi pasti master besar Lin yang membunuhnya. Ya. Belum lagi aku mendengar bahwa keluarga Qin telah mengambil tindakan terhadap master besar di Tianmen. Jika master besar tidak kuat, dia pasti sudah lama tewas di Tianmen. Ada banyak diskusi dari orang luar. Mereka sudah kembali ke Cameron Lin. Cameron Lin tidak menang atas mereka. Bahkan jika Cameron Lin kalah, mereka akan kembali ke keluarga Qin. Tapi mengapa cahaya pedang barusan menyerupai pedang tersembunyi di antara pedang kakek buyut Qin? Seorang veteran tingkat dewa bergumam pada dirinya sendiri. Umurnya sudah lebih dari 400 tahun, dan tenaga serta darahnya habis. Meski ia tingkat dewa, namun jika ia benar-benar memulainya, mungkin puncak manusia dewa bisa menghancurkannya. Tapi tegasnya, dia dianggap sebagai kelompok orang tertua di alam rahasia Penglai. Dia berpengetahuan luas dan semua orang tidak meragukan kata-katanya. Apakah kakek buyut Qin masih hidup? Pantas saja keluarga Qin memiliki keberanian untuk melawan master besar Lin. Tiba-tiba seseorang tersadar. Seseorang berkata dengan jijik, bahkan jika kakek buyut Qin masih hidup, itu hanya bergantung pada obat ajaib untuk melanjutkan hidup. Bahkan jika masih hidup, ia masih memiliki sedikit kekuatan tempur. Apakah itu lebih kuat dari kakek buyut Zhu? Itu benar. Bagian ini membangkitkan persetujuan semua orang. Saat ini gelombang besar datang dari pentagram, dan orang-orang yang berada di dekat pentagram besar langsung terangkat oleh gelombang ini, meskipun kerusakannya tidak besar, tetapi juga membuat mereka tertekan. Pih. Dia dengan cepat memuntahkan debu di mulutnya dan bertanya, ada apa? Arah pentagram besar yang menjaga gunung itu berdebu, dan buntut pertempuran pentagram datang dari dalam, bahkan manusia dewa yang kuat lambat laun tidak bisa bertahan, dan hanya bisa mundur karena takut terpengaruh. Hanya 5 tingkat dewa yang tersisa di Pulau Penglai yang hampir tidak dapat tinggal di luar pentagram besar. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pentagram besar sedang menurun. Seseorang telah keluar. Seorang tingkat dewa, yang terkuat di antara mereka berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Stino Gong memegang pelat pentagram di satu tangan dan buru-buru bergegas keluar dari pentagram. Tuan Gong, apa yang terjadi? Semua orang buru-buru menghentikan Stino Gong dan bertanya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa,
mereka telah berurusan dengan Stino Gong kurang lebih. Pada saat ini, mereka melihat Stino Gong keluar dari pentagram besar penjaga gunung keluarga Qin, dan buru-buru menghentikan Stino Gong. Master besar sedang melawan hantu tua keluarga Qin di dalam. Setelah Stino Gong selesai berbicara, dia bergegas ke kejauhan. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk memberitahu semua orang, "Aku menyarankan kalian untuk menjauh, jika tidak kalian pasti akan terkena dampaknya." Setelah berbicara, Stino Gong berlari menuju kejauhan tanpa melihat ke belakang. Ketika yang lain melihat ini, mereka mengikutinya. "Tuan Gong, kakek buyut Qin belum mati. Ada apa? Bagaimana dengan yang lain di keluarga Qin?" Seorang tingkat dewa bertanya lagi. "Keluarga Qin sudah berakhir." Stino Gong menghela nafas tanpa berkata lebih banyak, dan langsung berlari ke kejauhan. Sekarang dia berpikir tentang adegan pertempuran antara Cameron Lin dan kakek buyut Qin. Dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena perlindungan lempeng pentagram dari nenek moyangnya, dia akan mati setelah pertempuran itu, di antara keduanya. Namun terlepas dari perlindungan cakram pentagram, ia masih menderita luka ringan, dan cakram pentagram leluhur dari cakram pentagram hampir hancur. Namun, memikirkan akhir dari keluarga Qin, dia masih menghela nafas. Keluarga Qin yang telah mendominasi Penglai selama bertahun-tahun tidak dihancurkan di tangan musuh, tetapi di tangan kakek buyutnya. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Qin, mereka hanya mengira kakek buyut Qin kalah dari Cameron Lin, dan keluarga Qin akan segera dihancurkan. Beberapa orang baru saja pergi, lingkup pentagram besar keluarga Qin yang menjaga gunung. Lokasi barusan diangkat secara langsung oleh kekuatan tak terlihat, dan pentagram besar seluruh keluarga Qin langsung dihancurkan. Tidak sampai saat ini mereka dapat melihat situasi di seluruh kediaman keluarga Qin. Pada saat ini, semua bangunan di kediaman keluarga Qin telah dihancurkan. Hanya beberapa dinding yang hancur yang tersisa, dan beberapa bekas bangunan dari kediaman keluarga Qin bisa terlihat samar-samar. Di langit di atas penduduk keluarga Qin, sosok hitam dan sosok emas terus bertarung. Keluarga Qin sudah berakhir. Ini adalah pikiran semua orang. Bum bom om. Energi pedang iblis yang tak terhitung jumlahnya datang, dan Cameron Lin terus menebasnya. Aura pedang yang cukup untuk membunuh tingkat dewa menebas tubuh Cameron Lin, dengan titik awal, dan mengenai tubuh Cameron Lin seperti tetesan air hujan, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengguncang Cameron Lin. Kunci. Metode kakek buyut Qin dibalik dan lengan bajunya melambai. Bang. Tornado hitam pekat dari energi pedang, panjang ribuan meter, seperti 9 naga hitam, berliku dengan kuat ke arah Cameron Lin dari segala arah. Tornado energi iblis ini, berputar dengan kecepatan tinggi, menyerupai mesin pemotong yang tajam, menghantam tubuh Cameron Lin, meremasnya mati-matian, mencoba mencabik-cabik Cameron Lin. Di langit, terdengar suara logam yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti pisau baja yang menebas pelat besi, sangat keras.